A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir di channel Sampul Hitam yang tentunya akan berbagi cerita. Dan untuk cerita kali ini, Mang Sukir masih melanjutkan kisah yang sebelumnya yang berjudul Warung Soto Mbok Karsiem. Cerita ini ditulis oleh Eri Setiani. Sebelum Mang Sukir melanjutkan ceritanya, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita dari Mang Sukir. Oke, tak usah berlama-lama, langsung saja kita ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Apa maksudmu dengan Mbok Karsiem? Bapak mengerutkan kening. Ia tidak mengerti dengan maksud Asna. Aku mengetik di ponsel dan menunjukkan kepada Bapak. Ibu menghilang mungkin ulah Mbok Karsiem. Apa mungkin? Bapak nggak mau seperti ibumu, menuduh tanpa bukti. Tugas Bapak. Aku menjatuhkan bobot tubuhku ke kursi. Apa yang Bapak katakan ada benarnya. Jika menuduh Mbok Karsiem tanpa bukti lagi, bisa-bisa orang-orang membenci kami. Waktu itu aku jelas-jelas melihat dalam kuah soto Mbok Karsiem terdapat celana dalam. Tapi ketika ibu datang melabrak Mbok Karsiem, apa yang ibu tuduhkan tidak terbukti. Malah ibu yang dituduh memfitnah Mbok Karsiem. Aku menyesali perbuatanku yang seenaknya dengan membuka tutup panci Mbok Karsiem. Semua rangkaian kejadian buruk yang terjadi beberapa hari ini, itu pasti ulah Mbok Karsiem. Sampai aku tidak bisa berbicara. Sampai esok paginya ibu belum juga pulang ke rumah. Aku, Aska dan Bapak mulai diliputi kecemasan. Semalaman ibu tidak pulang. Kemana perginya ibu? Ayo Kah, kita cari ibu. Kamu di rumah saja nah. Tugas Bapak. Aku menggeleng. Tidak setuju dengan ucapan Bapak. Bagaimana cara kamu ikut mencari ibu, Mbak? Bicara saja kamu tidak bisa. Timpal Aska. Benar juga apa yang dikatakan Aska. Aku belum bisa bicara. Bagaimana aku ikut mencari ibu? Aku duduk di kursi. Gak guna banget sih aku jadi anak. Asna, kamu jangan sedih. Kata Mbah Broto suaramu akan kembali setelah kita menggantikan suaramu itu dengan kambing yang diminta cincin itu. Bapak duduk di sampingku. Ia menepuk bahuku pelan. Bapak percaya banget sih sama Mbah Broto. Bapak kan sudah menyiapkan kambing seperti kata Mbah Broto. Tapi Mbak Asna tetap belum bisa bicara. Kita bawa Mbak Asna ke orang lain saja, Pak. Kasihan Mbak Asna. Timpal Aska. Diam kamu Kah. Tahu apa kamu ini? Mbah Broto itu dukun hebat. Banyak jasa beliau terhadap keluarga kita. Bapak mendelik. Ia tidak suka dengan perkataan Aska. Aku mengerutkan kening. Jasa apa yang telah Mbah Broto lakukan kepada keluargaku? Yang ada Bapak selalu mengeluarkan banyak uang setiap kali meminta bantuan kepada Mbah Broto. Dan apa yang dilakukan Mbah Broto sama sekali tidak berhasil. Bapak terlalu mempercayai dukun itu secara membabi buta. Aska diam, takut dengan kemarahan Bapak. Aku dan Aska sangat takut ketika Bapak marah. Tidak ada yang berani membantah ucapan Bapak. Kamu di rumah saja ya nah. Bicara Bapak kembali melunak. Aku mengangguk.
Lagi pula apa yang bisa kulakukan untuk ikut mencari ibu? Ayo Kah. Papa berjalan mendahului Aska. Maafkan ucapanku tadi, Mbak. Aska menyesali perkataannya kepadaku tadi. Aku mengangguk dan tersenyum. Terima kasih, Mbak. Aska lalu berlari menyusul Bapak. Aku menatap kepergian adikku itu hingga hilang dari pandangan. Ponselku bergetar. Pesan WA dari Tatik, teman kuliahku sekaligus teman kerjaku di kota. Asnah, kamu cuti cuma 3 hari. Ini sudah 1 minggu. Keenakan di kampung sama lupa kerja ya. Tati pikir aku enak-enakan pulang kampung. Padahal aku mengalami masalah sulit. Aku tidak sedang enak-enakan nyantai di rumah, Ti. Aku pulang justru mengalami masalah sulit. Aku sampai lupa gak minta izin perpanjang cuti sama Bu Mirna. Ada masalah apa emangnya? Aku tidak bisa menceritakannya sekarang kepadamu, Ti. Gak apa-apa, nah. Sebentar lagi aku juga mau minta cuti 1 minggu. Aku liburan ke tempatmu. Sekarang aku kerja lembur terus biar dapat cuti. Terserah kamu saja, Ti. Aku berjalan mondar-mandir di teras. Beberapa ibu-ibu mendatangiku. Nah, ibumu belum pulang. Aku menggeleng. Mungkin Bu Lastri ke rumah budemu. Tugas Bu Karti. Aku menggeleng. Aku rasa ibu tidak mungkin ke rumah Bude Parni. Jika ibu ada di sana, pasti ibu sudah memberi kabar. Bapakmu dan para laki-laki sedang mencari ibumu. Jelas Bu Ningsih. Syukurlah ada yang membantu Bapak dan Aska mencari ibu. Mudah-mudahan ibu segera ditemukan. Aku duduk termenung di teras ditemani beberapa tetangga. Kulihat Murni bolak-balik di jalan depan rumah. Apa yang dia lakukan mencurigakan sekali. Tak berapa lama Mbok Karsiam melewat depan rumahku. Ia menoleh ke rumahku. Mbok Karsiam berjalan mendatangiku dan ibu-ibu yang ada di teras. Ibumu belum pulang, nah? Tanya Mbok Karsiam. Aku menggeleng. Semoga ibumu segera ditemukan. Walaupun kemarin Lastri menuduhku. Sebagai tetangga aku sangat mengkhawatirkannya. Mbok Karsiam ini baik banget ya. Puji Bu Ningsih. Namanya juga tetangga kena musibah. Wajar aku bersimpati. Ya sudah ya, aku mau ke pasar. Membeli daging spesial untuk sotoku. Ucap Mbok Karsiam. Ia melirikku tajam. Aku merasa tidak nyaman dengan lirikan Mbok Karsiam. Hati-hati Mbok, timpal Bu Umi. Mbok Karsiam mengangguk. Ia lantas pergi meninggalkan rumahku. Sesampainya di jalan ia menoleh dan tersenyum. Senyum Mbok Karsiam sangat misterius dan penuh arti. Senyum Mbok Karsiam terlihat menakutkan untukku. Entah kenapa aku merasa dia datang untuk mengejek, bukan untuk bersimpati atas menghilangnya ibu. Purita, tetangga depan rumahku, membawa bungkusan. Asnah, kamu sudah makan belum? Tanya Purita. Aku menggeleng. Bagaimana mungkin aku bisa makan? Sedangkan ibuku menghilang semalaman dan belum ditemukan sampai sekarang. Saya bawakan makanan untuk kamu, Pak Abdul dan juga Aska. Maaf ya Asnah,
Saya baru tahu jika ibumu menghilang, ucap Purita. Purita kapan pulangnya? Tanya Bulina. Subuh tadi, Bu. Tadi pagi pas saya belanja sayur, saya dikejutkan dengan berita menghilangnya Bu Lastri. Kamu yang sabar ya Asna. Mudah-mudahan ibumu segera ditemukan. Purita menepuk pundakku. Semoga saja, Bu, ucapku dalam hati. Saya ambilkan makanan untukmu dulu ya. Purita masuk ke dalam rumah. Ia memang sudah terbiasa dengan rumahku. Purita juga sangat akrab dengan ibu. Ia tak sungkan-sungkan masuk ke dalam rumah. Tak lama kemudian, Purita keluar membawa sebuah mangkuk yang aku tidak tahu apa itu isinya. Makanlah sedikit, nah. Kamu harus makan supaya tidak sakit. Kalian harus sehat demi bisa menemukan Bu Lastri, ucap Purita. Walau sebenarnya aku tidak selera makan, tapi apa yang dikatakan Purita ada benarnya. Kuambil mangkuk dari tangan Purita. Mataku membulat ketika menyendok apa yang di dalam mangkuk. Kuletakkan mangkuk itu di meja yang ada di sampingku. Aku bukan hanya tidak berselera, tapi aku jijik melihat makanan itu. Bagaimana aku tidak jijik? Makanan itu adalah soto yang aku rasa dari warung soto Mbok Karsiam. Di desaku tidak ada penjual soto selain Mbok Karsiam. Kenapa tidak jadi dimakan, nah? Tanya Bu Yana. Aku menggeleng. Hanya itu yang bisa kulakukan saat ini. Ketika tidak sesuai dengan apa yang aku inginkan, aku hanya bisa menggeleng dan mengangguk sebagai jawabannya. Kamu sariawan, nah? Tanya Purita. Aku kembali menggeleng. Lalu, kenapa dari tadi tidak bicara? Tanya Purita lagi. Asna mengalami musibah, Purita. Sejak beberapa hari ini dia tidak bisa bicara. Jelas Bu Yana. Kenapa bisa begitu? Purita mengerutkan kening. Kata Pak Abdul, suara Asna diambil oleh jin yang mengikuti Asna. Pada hari kelahiran Asna, Pak Abdul harus mempersembahkan 1 ekor kambing jantan untuk mengembalikan suara Asna. Jelas Bu Yana. Astaga, kasihan sekali kamu. Purita mengusap bahuku lembut. Ia mengerutkan kening, seperti tengah memikirkan sesuatu. Tak lama kemudian, ia buka suara. Mungkin saja menghilangnya suaramu ada hubungannya dengan menghilangnya ibumu, nah. Ibu-ibu yang lain mengangguk-ngangguk mendengar perkataan Purita. Aku pun setuju dengan pendapat Purita. Jika menghilangnya suaraku dan menghilangnya ibu masih berkaitan, aku sangat yakin jika itu semua ulah Mbok Karsiam. Ini soto terenak yang pernah saya beli, nah. Asli dijamin enak banget. Jelas Purita. Mendengar ucapan Purita, aku semakin yakin jika soto ini dari warung sotonya Mbok Karsiam. Perutku mual rasanya mengingat celana dalam yang ada di kuah sotonya. Dicoba dulu, nah. Tita Purita. Ia kembali menyodorkan mangkuk berisi soto kepadaku. Aku menggeleng sambil menampik soto yang diberikan Purita, hingga mangkuk pecah dan sotonya jatuh berhamburan. Purita dan ibu-ibu yang lain terkejut melihatnya. Kenapa kamu malah seperti ini, Asna? Padahal maksud Purita baik. Tanya Bu Yana sengit. Aduh, padahal tadi aku tidak bermaksud menumpahkan soto itu. Aku terlalu kuat menampik soto dari Purita.
hingga mangkuknya jatuh. Sudahlah Bu Yana, salah saya sendiri yang tidak peka. Pasti untuk saat ini Asna sangat cemas, timpal Bu Rita. Iya, kita juga tahu kalau Asna pasti tidak berselera makan. Tapi ya jangan ditumpahkan begitu. Kalau dia tidak mau, buat saya saja. Soto dari warungnya Mbok Karsiam kan itu Bu Rita, ucap Bu Limah kesal. Iya, ini soto dari warung sotonya Mbok Karsiam, jelas Bu Rita. Tuh nah, mubazir soto dari Mbok Karsiam dibuang, ucap Bu Limah lagi. Dengar-dengar Bu Lastri memfitnah Mbok Karsiam dengan mengatakan jika Mbok Karsiam memakai penglaris celana dalam. Si Asna termakan omongan gak bener dari ibunya tuh, timpal Bu Yana. Gak mungkin Bu Lastri memfitnah Mbok Karsiam. Saya tahu betul seperti apa itu Bu Lastri. Bu Rita tidak percaya perkataan Bu Yana. Tanya Bu Rodiah dan tetangga dekat rumah Mbok Karsiam. Mereka semua saksinya. Bu Lastri marah-marah dan menuduh Mbok Karsiam pakai penglaris celana dalam. Iya, betul itu Bu Rita. Sayang sekali tuduhan itu tidak terbukti. Udah jelas-jelas salah, tapi Bu Lastri gak mau minta maaf. Tugas Bu Yana. Tapi Mbok Karsiam baik ya, tidak menaruh dendam sama Bu Lastri. Justru dia datang untuk menunjukkan simpati atas menghilangnya Bu Lastri, timpal Bu Limah. Hatiku panas mendengar ocehan ibu-ibu ini. Rasanya aku ingin menyumpal mulut mereka. Sebenarnya mereka datang ke sini untuk apa sih? Mereka hanya membuatku jengkel dan sakit hati. Seenaknya saja bicara buruk tentang ibu di depanku. Apa sih kalian ini? Jangan buat Asna tambah sedih dengan ucapan kalian. Untung ada Bu Rita yang menghentikan mulut nyinyir ibu-ibu ini. Maaf Bu, bukan maksud kami membuat Asna sedih. Tapi memang begitu kenyataannya Bu, ucap Bu Yana. Sudah diam saja Bu, kalau bicaramu gak berfaedah, ucap Bu Rita sewot. Bu Yana langsung diam, tidak lagi bicara. Aku berdiri, tubuhku sangat gerah. Aku memberi isyarat kepada Bu Rita dengan menunjuk ke dalam rumah. Kamu mau apa? Tanya Bu Rita. Aku memberi isyarat seolah sedang mengguyur kepalaku dengan gayung. Kamu mau mandi? Tanya Bu Rita. Aku mengangguk. Iya, mandilah. Biar tubuh, hati dan otakmu tidak panas, ucap Bu Rita sambil melirik Bu Yana dan Bu Limah. Aku gegas masuk ke dalam. Sebelum ke kamar mandi, aku harus melewati meja makan dan dapur. Di meja makan, aku melihat 2 bungkus soto yang diberikan Bu Rita. Aku tahu maksud Bu Rita baik. Seandainya saja ia tahu ada apa dengan soto itu, pasti ia tidak akan membelikan kami makanan itu. Aku ambil 2 bungkus soto itu dan melemparkannya begitu saja ke belakang rumah, tepat di kebun pisang. Tanpa aku sadari, sepasang mata sedang mengintipku di antara pohon-pohon pisang. Setelah membuang soto, aku masuk ke dalam kamar mandi. Kusiram tubuhku dengan air, tapi bukannya segar, tubuhku malah lengket dan berbau anyir. Aku terkejut ketika melihat air yang kusiramkan ke tubuhku ternyata berubah menjadi darah. Aku sampai muntah karenanya. Tidak tahan melihat darah dan juga baunya. Dengan tubuh gemetar, aku kembali memakai pakaianku dan keluar dari kamar. Aku berjalan sempoyongan.
Kepalaku terasa sakit dan tubuhku juga lemas. Lama-kelamaan semuanya menjadi gelap. Aku membuka mata. Kini aku berada di tempat yang asing. Aku melihat beberapa orang tengah bekerja dengan kaki dan tangan terikat rantai. Orang-orang itu terlihat sangat kelelahan. Aku mendekati mereka dan bertanya ada di mana aku sekarang dan tempat apa ini. Namun tak satu pun dari mereka menjawab pertanyaanku. Wajah mereka datar, tidak ada ekspresi sama sekali. Aku terus menanyai orang-orang itu, berharap ada yang mau bicara kepadaku. Setelah lama aku bertanya, rasanya sia-sia saja aku bertanya. Aku mulai putus asa. Aku ingin pergi dari tempat ini. Aku berjalan ke bagian lain dari tempat ini. Satu pemandangan yang sangat menyedihkan. Ada beberapa orang sedang dicambuk oleh beberapa orang pria. Penampilan mereka seperti prajurit zaman dulu. Mataku membulat begitu melihat seorang pria yang tidak asing. Pak Rangsu, suami dari Mbok Karsiam itu tengah dicambuk oleh salah satu prajurit. Tubuh kurus Pak Rangsu dicambuk oleh prajurit itu. Kasihan sekali dia. Punggungnya penuh dengan bekas cambukan, bahkan sampai berdarah. Apa yang telah Pak Rangsu lakukan sampai disiksa seperti itu? Aku mendekati prajurit yang memukul Pak Rangsu. "Hentikan! Jangan sakiti dia!" teriakku. Prajurit itu menoleh. Ia menatapku datar, lalu kembali mencambuk tubuh Pak Rangsu. Ia tidak peduli dengan teriakanku. "Hei, hentikan! Dia kesakitan!" teriakku lagi. Prajurit itu tidak peduli dengan teriakanku. Ia terus saja mencambuk Pak Rangsu. Aku menjadi jengkel kepada prajurit itu. Aku berusaha merebut cambuk itu darinya, supaya ia tidak mencambuk Pak Rangsu lagi. Namun kekuatanku tidak seberapa dibanding kekuatan prajurit itu. Ia mendorongku hingga aku jatuh tersungkur. Aku melihat Pak Rangsu menatapku. Dari pancaran matanya ia sangat menderita. Ketika aku akan membantunya lagi dengan cara merebut cambuk itu, terdengar suara menggelegar di belakangku. "Apa yang kamu lakukan?" Ketika aku menoleh, betapa terkejutnya diriku. Sosok berambut gimbal seperti yang pernah kulihat di rumah menatapku tajam. Dia lebih besar dan lebih menakutkan dari sosok yang pernah aku lihat di rumah. "Kamu mau menolong manusia ini?" Aku mengangguk. Tubuhku gemetar melihat sosok yang berkali-kali lebih menakutkan dari sosok berambut gimbal sebelumnya. "Nyawanya sudah dikorbankan. Tidak ada yang bisa menolongnya." Tiba-tiba kepalaku pusing dan semuanya menjadi gelap. Ketika aku membuka mata, aku sudah berada di kamarku dan ada Burita di sampingku. Ia menatapku cemas. "Syukurlah kamu sudah sadar, Asnah. Dari tadi pagi kamu pingsan dan baru sadar." Jika aku tadi pingsan, apa yang kulihat dan kualami tadi hanya mimpi. Kulirik jam yang menempel di dinding. Sudah jam 5 sore. Lama sekali aku pingsan. Aku membuka mulut. Aku mencoba mengatakan ibu. Walaupun suaraku tidak keluar. Semoga saja Burita mengerti maksudku. "Ibu." Aku mengangguk. "Ibumu belum ditemukan. Kamu berdoa semoga ibumu segera ditemukan." Tubuhku lunglai seketika. Sudah semalaman ibu menghilang. Sampai sekarang belum juga ditemukan. Rasanya aku ingin menangis. Apa yang terjadi kepada ibuku? Apa dia sudah makan? Ibu memiliki penyakit asam lambung. Kalau tidak makan teratur, asam lambungnya bisa kambuh. Ibu,
Ada di mana ibu sekarang? Papa dan adikmu dibantu warga sedang mencari ibumu. Mudah-mudahan segera ditemukan. Jika sampai 24 jam belum ditemukan, bapakmu akan segera lapor polisi. Aku mengangguk. Air mataku tidak bisa lagi dibendung. Kepulanganku untuk cuti kerja demi bisa berkumpul bersama keluargaku malah menjadi seperti ini. Kamu yang sabar ya Asnah. Purita memelukku. Air mataku terus meleleh. Aku menangis tanpa keluar suara. Aku dan Purita menunggu bapak dan orang-orang yang ikut mencari ibu. Berharap mereka pulang bersama dengan ibu. Ketika azan berkumandang, barulah bapak dan Aska pulang. Tapi tidak ada ibu bersama dengan mereka. Aku mengendikkan bahu, pertanda menanyakan di mana ibu. Bapak dan Aska diam. Mereka menjatuhkan bokong di kursi. Mereka terlihat sangat lelah. Sudah lapor polisi Pak Abdul? Tanya Purita. Belum. Nanti habis maghrib biar Aska yang melapor ke polisi. Saya dan yang lainnya akan melanjutkan mencari Lastri. Semoga Bu Lastri segera ditemukan. Saya pamit pulang dulu. Nanti habis maghrib saya datang lagi. Oh iya, Bu Parni sudah diberitahu mengenai hilangnya Bu Lastri Pak Abdul. Sudah. Malam ini selepas maghrib, Aska ditemani Pak Santo, suami dari Purita, pergi ke kantor polisi untuk melaporkan hilangnya ibu. Sementara bapak mendatangi rumah Mbah Broto untuk menanyakan tentang menghilangnya ibu. Sejujurnya aku tidak setuju meminta bantuan kepada dukun. Tapi dari dulu bapak selalu berpikiran kolot. Apa-apa Mbah Broto. Sedikit-sedikit Mbah Broto. Semoga saja dukunnya bapak itu bisa membantu menemukan ibu. Kok bisa ibumu menghilang nah? Apa kalian gak ada yang tahu dia mau kemana? Tanya Bude Parni. Aku menggeleng. Kuambil ponselku dan mengetik apa yang ingin aku katakan kepada Bude Parni. Papa mengajakku ke rumah Mbah Broto. Dan ketika pulang ibu sudah tidak ada. Bude Parni menarik napas panjang. Semoga ibumu baik-baik saja. Malam ini polisi dan warga mencari ibu. Sampai tengah malam. Mereka yang mencari ibu baru kembali. Di mana Lastri Dul? Tanya Bude Parni. Bapak hanya diam. Tidak menanggapi pertanyaan Bude Parni. Mana ibumu kah? Bude Parni mengguncang tubuh Aska. Aska pun tidak menjawab pertanyaan Bude Parni. Ia malah menangis dan melempar sesuatu ke tanah. Mataku membulat ketika apa yang dilemparkan Aska. Sepasang sendal milik ibu yang berlumuran darah. Tubuhku lemas seketika. Apa inikah? Apa maksud ini semua? Tanya Bude Parni. Itu sandal milik Lastri Bu. Timpal Pade Darmaji, suami Bude Parni. Bude Parni menutup mulut. Ia pun menangis tergugu. Lalu di mana Lastri? Tanya Bude Parni sambil menangis sesungguhkan. Lastri tidak ditemukan. Hanya sandalnya saja yang ditemukan di pinggir sungai. Kemungkinan Lastri... Pade Darmaji tidak sanggup melanjutkan ucapannya. Kulihat Aska dan Papa menangis sambil terduduk. Aku mengguncang-guncang tubuh Papa dan Aska, meminta mereka bicara. Aska menangis semakin menjadi. Ia membenamkan kepalanya di antara kedua lututnya.
sedangkan Bapak memelukku sambil menangis. Asnah, ibumu sudah tiada. Dia dimakan buaya sewaktu berada di pinggir sungai. Pak RT pun bicara karena tidak ada satupun yang mau menjelaskan perihal ibu. Air mataku semakin banyak. Bagaimana mungkin ibu sudah tiada? Sulit untuk mempercayai ini semua. Baru kemarin sore ibu masih bersamaku. Sekarang ia sudah tiada. Kamu yang sabar, Yando. Bude Parni merangkul tubuhku. Ia juga menangis terisak. Bersambung. Nantikan kelanjutan ceritanya di video berikutnya. Mang Sukir pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.